Puji Tuhan, Shalom. Hari ini kita akan melihat satu pelajaran dari kitab Nabi Yoel. Pelajaran Alkitab, saudara, kita akan melihat apa yang Tuhan katakan melalui Nabi Yoel. Yoel 1 ayat yang ke-1. Debar Adonai Asher Haya El Yoel ben Petuel. Nah, Debar Adonai Asher Haya El Yoel ben Petuel. Firman Tuhan ada pada Yoel bin Petuel. Terjemahan yang lain ada mengatakan firman Tuhan datang pada Yoel bin Petuel. Tetapi saya mengatakan ada pada Yoel bin Petuel. Sebab kata ada ini adalah terjemahan dari haya. Haya itu artinya ada. Nah, saudara, nanti kita akan lihat bagian ini. Yoel disebut Nabi Pentakosta. Karena nubuatannya tentang pencurahan Roh Kudus dikutip oleh Petrus dalam Kisah Rasul-Rasul pasalnya yang kedua. Kisah Rasul pasal 2 ayat 16 dan 17, tetapi inilah yang dikatakan melalui Nabi Yoel, dan pada hari-hari terakhir akan terjadi, Allah berfirman bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, dan anak-anakmu laki-laki dan anak-anakmu perempuan akan bernubuat, dan anak-anak mudamu akan melihat penglihatan, dan orang-orang tua di antaramu akan memimpikan mimpi-mimpi. Ini yang dikatakan oleh Petrus pada hari Pentakosta. Dia berdiri dan dia berkata bahwa ini adalah penggenapan dari nubuatan Nabi Yoel. Mereka akan berbicara, mereka akan mendapat penglihatan nubuatan. Itu yang dikatakan. Nah, Yoel juga disebut dengan nama Nabi Kebangunan Rohani. Karena pada saat Kisah pasal yang kedua terjadi kebangunan rohani yang sangat besar. Nah, itu yang akan kebangunan rohani yang sangat besar. Nah, saudara, Yoel tahu bahwa kebangunan rohani diperlukan untuk satu pertobatan massal. Jika hati kita dirobek, maka pintu sorga akan terbuka. Akan terobek juga, artinya akan terbuka. Kalau orang datang kepada Tuhan dan dia merobek hatinya, maka pintu sorga akan terbuka dan terjadi kebangunan rohani. Kalau Allah turun, maka kebangunan rohani terjadi. Yoel membawa orang-orang masuk dalam tahta kasih karunia Allah. Itu adalah penggenapan Nabi Yoel di Kisah 2. Yoel bin Petuel. Yoel artinya Yahweh adalah Allah. Alkitab tidak merinci siapa Yoel dan hidup pada zaman siapa. Tetapi Yoel ada sebab namanya disinggung oleh Petrus dalam Kisah 2 ayat 16-17. Petuel, orang tuanya bernama Petuel. Alkitab tidak menjelaskan siapa Petuel, tetapi ia orang yang dikenal di masyarakat, orang yang terpandang. Saudara, Petuel adalah orang yang terpandang. Jadi kalau Alkitab menulis namanya, pasti orang itu dikenal. Petuel artinya terbuka hatinya kepada Allah. Menurut para penafsir, Yoel hidup pada tahun 835 sebelum Masehi. Ini berarti di zaman sebelum kerajaan Israel dan Yehuda ditawan, saudara. Sebelum kerajaan Israel jatuh. Kerajaan Israel jatuh tahun 721 dan kerajaan Yehuda jatuh pada tahun 586. Sedangkan Yoel hidup 835. Nah, dia hidup pada zaman pra-pembuangan. Ini berarti Yoel hidup sejaman dengan Obadya, Yunus, Hosea, Amos, Yesaya, Mika. Nah, itu yang ada. Jadi Yoel hidup pada zaman, kalau tahun 835, Yoel hidup pada zaman Raja Yoas. Tetapi kerajaannya di bawah perintah Imam Yoyada. Mengapa? Karena Raja Yoas itu menjadi raja pada umur 7 tahun. Dan dia tidak mungkin bisa memerintah. Dia dibawa, jadi pada umur 1 tahun, Raja Yoas itu dilarikan karena mau dibunuh oleh Atalia. Nah, dia dilarikan, lalu kemudian dia disembunyikan di rumah imam. Nah, imam itu Imam Yoyada. Jadi
Yoas tinggal bersama dengan Imam Yoyada. Pada umur 7 tahun, Yoas dilantik menjadi raja, tetapi belum bisa apa-apa. Maka pemerintahan adalah di zaman pemerintahan dipegang oleh Imam Yoyada. Mengapa? Karena di kitab Yoel tidak disinggung soal raja, tetapi disinggung soal imam. Itulah sebabnya banyak orang mengatakan dia hidup pada zaman itu. Isi buku. Kitab Yoel menceritakan tentang nubuatan akhir zaman. Ada orang mengatakan kitab Yoel adalah kitab yang sudah lewat. Tapi saya mengatakan tidak, saudara. Kitab Yoel adalah kitab nubuatan. Nubuatan untuk akhir zaman. Untuk masa-masa mendatang, saudara. Menjelang kedatangan Tuhan. Sebab kalau kita lihat tema utamanya adalah hari Tuhan. Itu adalah tema utamanya. Memang hari Tuhan itu bisa artinya lawatan Tuhan atas Israel, lawatan Tuhan atas umatnya, tetapi juga itu berhubungan dengan eskatologi bisa. Hari Tuhan bisa hari kedatangan Tuhan, hari murkanya. Kalau kita melihat dalam Alkitab disebut hari Tuhan, itu adalah hari kedatangan Tuhan yang besar, yaitu hari kedatangan Tuhan yang kedua sebagai raja di atas segala raja. Nah, saudara, ada kata itu. Berarti berhubungan dengan eskatologi atau akhir zaman. Nah, lalu kemudian di dalam kitab Yoel ada istilah yang khas untuk akhir zaman, yaitu belum pernah terjadi dan tidak akan terjadi lagi. Beberapa bukti kitab Yoel berkaitan dengan eskatologi atau berkaitan dengan hal-hal yang terakhir. Saudara, kita lihat di dalam kitab Yoel ada kata belum pernah terjadi. Yoel 1 ayat 2, 2 ayat 2. Ini perkataan yang ciri khas tentang akhir zaman. Seperti Matius 24:21, Daniel 12 ayat 1, Yeremia 30 ayat 7. Ini ada penjelasan tentang belum pernah terjadi. Matius 24 ayat 21 ini ucapan Tuhan Yesus di atas waktu dia ada di atas Bukit Zaitun berbicara tentang akhir zaman. Lalu tentang hari Tuhan. Yoel 2 ayat 1, yaitu hari kedatangan Tuhan. Lalu ada tentang hujan awal dan hujan akhir, Yoel 2 ayat 3. Lalu ada peperangan yang dahsyat di lembah Yosafat, Yoel 3 ayat yang kedua. Nah, belum pernah terjadi. Kalau saudara baca Yoel 1 ayat 2, Yoel 2 ayat 2, saudara, dengarlah ini hai para tua-tua, pasanglah telinga, hai seluruh penduduk negeri. Pernahkah terjadi seperti ini dalam zamanmu? Atau dalam zaman nenek moyangmu? Pernahkah? Jadi saudara, kalau saudara melihat hal yang dulu belum pernah terjadi dan sekarang terjadi, saudara harus berkata, ini dia, ini dia. Waktu COVID itu ada, saudara, orang tua-tua mengatakan belum pernah terjadi hal ini. Tapi saudara, saudara lihat. Yoel 2 ayat 2, suatu hari gelap gulita dan kelam kabut, suatu hari berawan dan kelam pekat, seperti fajar di atas gunung-gunung terbentang, suatu bangsa yang banyak dan kuat, yang serupa ini tidak pernah ada sejak purbakala, dan tidak akan ada lagi sesudah itu turun-temurun pada masa yang akan datang. Saudara, tidak pernah ada sejak purbakala, tidak akan ada lagi. Saudara lihat hal yang luar biasa. Belum pernah terjadi keadaan seperti ini di zaman yang lalu. Ini berita tentang akhir zaman. Seperti yang disinggung di Daniel, di Matius, saudara. Sebetulnya akan ada satu zaman yang belum pernah terjadi, yaitu disebut zaman antikris. Ini berita yang khas yang ada. Nah, saudara, belum pernah terjadi. Kalau misalnya, saudara, saya membuat satu gambar, misalnya di zaman Nuh, saudara. Di zaman Nuh pernah terjadi, misalnya, banjir, saudara, air bah yang besar yang menghancurkan seluruh dunia. Itu di zaman Nuh. Di zaman Sodom, saudara, Sodom dan Gomora dibakar oleh Tuhan. Ini juga hebat. Lalu kita pernah mengalami perang dunia pertama, ada banyak yang mati. Kita juga pernah mengalami perang dunia kedua, saudara. Tetapi saudara, akan ada muncul lagi yang belum pernah terjadi, belum pernah terjadi, belum pernah terjadi, belum pernah terjadi, belum pernah terjadi. Tetapi yang paling luar biasa yang belum pernah terjadi dan tidak akan terjadi lagi, yaitu satu zaman, saudara, yang menjulang, yang disebut zaman antikris. Nah, itu satu zaman. Setelah ini tidak ada lagi. Belum pernah terjadi. Nah,
hari Tuhan. Yang kedua tentang hari Tuhan. Yoel 2 ayat 11. Dan Tuhan memperdengarkan suaranya di depan tentaranya. Pasukannya sangat banyak dan pelaksana firman-Nya kuat. Betapa hebat dan sangat dahsyat hari Tuhan. Siapa yang dapat menahannya? Hari Tuhan itu dahsyat dan hebat. Siapa yang dapat menahannya? Itu adalah hari kedatangannya yang kedua. Yoel 2 ayat 23. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu, sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya kepadamu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Saudara, hujan awal dan hujan akhir itu menceritakan tentang pekerjaan Roh Kudus di akhir zaman. Dan pada zaman gereja mula-mula dan gereja akhir zaman. Itu yang ada. Hujan awal dan hujan akhir. Hujan awal dan hujan akhir. Saudaraku, turunnya kuasa Roh Kudus, Yoel 2, 28, 29. Nah, ayat yang dikutip oleh Petrus dalam Kisah 2, ini mengatakan ini akhir zaman. Pada waktu Roh Kudus itu dicurahkan, saudara, di Kisah 2, Petrus mengatakan ini akhir zaman. Ini akhir zaman. Lah saudara, jadi hujan awal ini cerita tentang akhir zaman. Hujan awal ini kisah pasal yang kedua. Ini tujuannya saudara, hujan awal untuk menumbuhkan benih. Benih yang tabur itu dikena hujan lalu tumbuh dan besar. Ini kebangunan rohani yang terjadi di hujan awal. Kebangunan rohani yang besar terjadi. Ini hujan awal. Dan kemudian ada hujan akhir saudara. Ini kebangunan rohani yang terjadi di hujan akhir. Tujuan hujan akhir adalah untuk mematangkan benih. Benih ini dimatangkan oleh hujan yang besar. Saudara, sehingga benih ini matang. Siapa? Benih yang tertanam, benih Injil yang tertanam, masuk di hati manusia. Banyak orang yang menerima Kristus, banyak orang yang percaya, lalu mereka bertumbuh. Nah, benih yang matang ini, saudara, benih itu yang mulai bertumbuh itu dimatangkan, saudara, dengan hujan akhir. Sehingga Tuhan tinggal memetiknya. Itu adalah pengangkatan, kedatangan Tuhan. Hujan awal dan hujan akhir. Kita menunggu hujan akhir. Suatu kali Tuhan akan mengirimkan hujan. Hujan akhir, yaitu hujan besar-besaran di mana Roh Kudus dicurahkan pada hujan ini, saudara. Yoel 2 ayat 28 sampai 29. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan Rohku pada hari-hari itu. Perang di lembah Yosafat, Yoel 3 ayat 2. Inilah perang Harmagedon yang besar. Aku akan mengumpulkan segala bangsa dan akan membawa mereka turun ke lembah Yosafat. Aku akan berperkara dengan mereka di sana mengenai umatku dan milikku sendiri, Israel, oleh karena mereka mencerai-beraikannya ke antara bangsa-bangsa dan membagi-bagi tanahku. Ini kita lihat, ini adalah perang Harmagedon yang besar, saudara. Disebut di dalam Yoel lembah Yosafat, tapi ini tempat yang namanya Armagedon, saudara. Perang yang besar, Tuhan dengan bala tentaranya orang-orang kudus melawan iblis. Lalu kemudian iblis ditangkap dan diikat, lalu dimasukkan ke dalam lubang yang tidak terduga dalamnya. Nah, firman Tuhan yang datang kepada Yoel bin Petuel. Firman Tuhan ada. Tadi saya katakan di awal, hayah ada. Firman Tuhan ada pada Yoel. Jadi firman Tuhan ada pada Yoel. Ini artinya Tuhan bekerja dalam hidup Yoel. Jika firman ada dalam hidup kita, maka kebenaran Allah akan dinyatakan. Firman Tuhan ada dalam hidup Yoel, sehingga Tuhan berfirman lagi kepadanya. Inilah nubuatan yang disampaikan. Kita harus punya firman dalam diri kita, barulah Allah berfirman lagi. Isilah Tuhan, bejana hidupku dengan firman-Mu. Amin. Haleluya.